warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Fal Jotan Kaompong dan kami mahasiswa Universitas Samadhi Manado, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, jurusan administrasi, akan melakukan wawancara dengan tenaga ahli DPRD Provinsi Sulawesi Utara, fraksi Partai Golkar di ruangan fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Sulawesi Utara. Tenaga ahli fraksi Partai Golkar ucapkan selamat datang kepada mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik jurusan Administrasi Negara. Tenaga ahli fraksi Partai Golkar yang disebut nama saya silakan maksud kunjungan dan apa yang boleh diinformasikan sesuai dengan bidang tugas. Saya juga alumni fisik jurusan ilmu komunikasi. Jadi maksud kunjungan kami di sini untuk diskusi sekaligus wawancara dengan Pak Yonti selaku tenaga ahli DPRD Provinsi Utara fraksi Partai Golkar. Kami di sini sebenarnya tugas dari kampus itu wawancara soal tugas dan wewenang Bapak selaku tenaga ahli dari Provinsi Utara fraksi Partai Golkar. Kalau dari saya Pak Dhani ingin bertanya, boleh Bapak ceritakan secara singkat, jelas tentang tugas Bapak sehari-hari ada di sini selaku tenaga ahli DPRD Provinsi dan bagaimana Bapak dalam melaksanakan pekerjaan. Oke, dengan mengucap syukur kepada Tuhan kita boleh bertemu. Saya pahami apa maksud kehadiran kedatangan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Ilmu jurusan Administrasi Negara, dan dimulai dengan apa maksud tujuan saudara-saudara yang telah jelas, dan kalau tugas dan fungsi saya di DPRD, kebetulan saya sudah lama bertugas di DPRD sebagai tenaga ahli dari fraksi Partai Golkar. Jadi kita bicara saja di fraksi Partai Golkar. Nah, kalau saudara tanya tugas pokok dan fungsi saya juga tenaga ahli fraksi itu diangkat oleh DPRD Provinsi Sulut melalui surat keputusan Sekretaris Dewan. Jadi ini Sekretaris Dewan yang keluar dalam keputusan sebagai tenaga ahli, bukan dari partai. Jadi orang dari Sekretaris Dewan Sekwan. Beliau yang mengeluarkan, karena kalau kelembagaan secara kelembagaan resmi tidak boleh partai mengeluarkan, karena ini ada hubungan dengan pemerintah provinsi. Nah, ini gubernur dan masalah-masalah lain, kepentingan lain sebentar. Oleh sebab itu kami di SK kan, di surat keputusan kan oleh Sekretaris Dewan. Oke. Jadi tugas tenaga ahli di Dewan, kami di sini Dewan ada 5 tenaga ahli, masing-masing fraksi ada 1. Dan tiap fraksi hanya cuma 1, tidak boleh lebih ini. Jadi 5 anggota tenaga ahli di DPRD Provinsi. Tugas tenaga ahli fraksi ada beberapa poin. Pertama, membantu fraksi sebagai wadah berhimpun anggota DPRD guna mengoptimalkan fungsi tugas dan wewenang DPRD. Jadi di ruang itu cukup luas karena mengoptimalkan fungsi. Jadi fungsi DPR, orang juga tenaga ahli diberi peran untuk mengoptimalkan fungsi tugas dan wewenang DPRD. Itu SK, bukan terang demal. Itu sesuai dengan tugas pokok tenaga ahli. Tenaga ahli yang cari kerja maunya sendiri, memang sudah ada job, sudah diatur.
dan orang tidak boleh keluar dari itu. Kalau ada hal-hal yang sifatnya politis, itu hubungan penugasan dari pimpinan fraksi. Gitu ya. Yang kedua, mengumpulkan data dan mengadakan pengkajian serta penelaahan berbagai masalah yang berkaitan dengan fungsi, tugas dan wewenang DPP untuk kebutuhan fraksi. Jadi kami tenaga ahli menginput materi kajian kepada pimpinan fraksi. Jadi di fraksi itu ada kajian-kajian materi, misalnya dari Pemprov merencanakan untuk membuat satu rancangan peraturan daerah, menyiapkan peraturan daerah pemberdayaan pemuda. Pemuda ya, Pak Enes ya? Pemberdayaan pemuda ya? Ada pansus, ada pansus. Itu, jadi pemberdayaan pemuda ya? Ini macam peraturan daerah, mesti dibuat peraturan daerah. Nah, oleh kami tenaga ahli membuat kajian. Apa ini membuat kajian kalau seirama atau sesuai dengan pandangan dan kajian fraksi, kami memberikan dua hal, menolak atau menerima. Dari hasil kajian kami, tenaga ahli memberi kajian, misalnya satu peraturan daerah, ini cocok, relevansinya relevan dengan kondisi dan situasi yang ada di Sulawesi Utara. Misalnya masalah Ranperda, rancangan peraturan daerah tentang kepemudaan, pemberdayaan pemuda. Ini pemuda perlu diberdayakan, tapi faktor-faktor apa ya? Terkaji, tenaga ahli fraksi gaji memberi input pada fraksi. Nanti fraksi akan menyampaikan di sidang paripurna. Di paripurna dibacakan itu pandangan umum fraksi Partai Golkar seperti apa tentang Ranperda kepemudaan. Mau diterima atau ditolak? Kalau diterima indikatornya apa? Kalau mau ditolak indikatornya apa? Apa alasannya? Gitu. Jadi itu gambar tentang tugas pertama yang dimaksudkan. Menyangkut hukum data, tolong juga bukan cuma kerja di tempat cari informasi data. Misalnya adik-adik mahasiswa dalam kapasitas sebagai generasi muda, apa sih yang bermasalah di Sulawesi Utara atau di peraturan di pemberdayaan pemuda di Sulawesi Utara? Terutama di pemuda banyak yang terlalu misalnya melakukan hal-hal yang sangat bertentangan atau menunjang. Kalau bertentangan apa solusinya? Kalau yang menunjang apa solusinya? Hal-hal apa yang perlu? Jadi kajian minta masukan juga. Baru membuat satu kajian dan pandangan. Fraksi Partai Golkar memberikan pandangan bahwa peraturan daerah tentang pemberdayaan pemuda sangat tepat, cocok, boleh diperaturan, sehingga semua fasilitas yang diperlukan oleh pemuda, pemberdayaan pemudaan disiapkan. Kalau setuju, indikatornya apa? Karena pemerintah harus siapkan dana penunjang atau sarana olahraga atau sarana kepemudaan, pokoknya kepentingan kepemudaan. Itu contoh satu peraturan. Banyak peraturan daerah yang oleh fraksi Partai Golkar atau tenaga ahli memberikan kajian. Yang kedua, ya, bertanggung jawab sepenuhnya atas tugas-tugas yang diberikan oleh fraksi. Kita atas perintah fraksi lakukan kajian dan tugas apa? Banyak hal. Bukan hanya kajian-kajian itu saja. Ada hal-hal yang spesifik yang khusus untuk fraksi, mengembangkan fraksi Partai Golkar di forum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Bagaimana untuk menjadikan fraksi kita di Dewan aktual ya. Jadi selalu dinamis dalam pandangan, dalam apa saja di Dewan. Bahwa fraksi Golkar itu punya peran penting karena memberi kontribusi besar terhadap kinerja DPRD. Fraksi itu memerintahkan saya untuk tenaga ahli untuk buat kajian apa yang perlu dimasukkan, sehingga DPRD kita itu tidak terkesan bahwa asbun, semasa bunyi atau seperti itulah. Tapi objektif ya, kami juga objektif. Tapi bagaimanapun juga saya sebagai tenaga ahli harus dengar petunjuk atau bukan perintah. Artinya ketua fraksi atau fraksi semua ini kami sudah berikan kajian, misalnya butir-butir kajian ini, tapi kalau fraksi menolak atau menambah silakan. Jadi tidak mutlak. Kajian itu secara objektif.
Jadi itu tugas-tugas yang ketiga ya. Begitu. Keempat, kami dari tenaga ahli membuat laporan untuk pelaksanaan tugas setiap bulan dan akhir tahun anggaran berjalan ke sekretaris DPRD sebagai bertanggung jawab. Semua tugas kami tiap akhir tahun membuat laporan untuk bertanggung jawab pada sekretaris itu dikeluarkan surat keputusan oleh sekretaris dewan. Juga kepada tenaga ahli tentu kami tidak kerja bakti, saya kira dari mahasiswa sudah tahu maksud apa bahwa tenaga ahli juga kerja tidak kerja bakti. Sebenarnya orang bekerja kan berhak mendapat makan, walaupun dalam batas-batas yang sangat tidak juga sangat memprihatinkan, tapi kadang-kadang sudah tidak sesuai dengan perkembangan. Tapi itulah kenyataan realitanya. Dari sekian tahun ini begitu terus dia punya itu honor istilahnya. Apalagi dengan hitungan inflasi sekarang masih ada bahas kebutuhan pokoknya gitu lah. Jadi ya, itu perkembangan yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan. Dan terima kasih untuk penjelasan dari Bapak selaku tenaga ahli provinsi. Tugas dan tanggung jawab Bapak ini cukup besar ya dan luar biasa. Mungkin selanjutnya teman saya. Baik, saya sudah sampai menunjukkan. Sebenarnya Bapak sudah menjelaskan cerita singkat tentang jabatan dan tugas utama yang dilakukan saat ini. Nah, jadi pertanyaan saya, mungkin tantangan apa yang paling sering Bapak dan sendiri hadapi dalam melaksanakan jabatan dan tanggung jawab yang Bapak miliki saat ini? Iya. Kehidupan sosial, ekonomi, politik maupun pemerintahan dan khusus yang ada di tenaga transaksi, tantangan yang ada selamanya tidak usah dipungkiri ya, kecil atau besar ada tapi mampu di atas. Jadi kalau tugas kami hayati bahwa ini merupakan beban dan tanggung jawab, sehingga untuk menghadapi tugas ini apapun yang kami hadapi harus mampu untuk menerjemahkan keinginan-keinginan terutama dari fraksi, terutama menyuarakan suara fraksi di forum-forum DPR provinsi maupun di luar. Kalau nggak saya di luar, tantangan kami di sini sebenarnya secara fisik biasa-biasa saja, tidak terlalu memberatkan karena tugas-tugas ini sudah kami hayati sebelumnya. Tantangan yang lain yang internal juga kadang-kadang semua besok paripurna atau semua sampaikan rakyatnya baru diperintahkan hari ini buat kajian-kajian. Tapi ini tantangannya waktu dan kesempatan ini kadang-kadang memicu kami juga untuk mampu melakukan tugas-tugas walaupun dalam keadaan yang emergensi. Tapi dengan bersyukur puji Tuhan, kami masih bisa karena ini teman-teman yang ada di staf fraksi ini orang mahal semua ini. Nah, ini dia tuh. Jadi kalau cuma sampaikan agenda pokok apa saja misalnya Pak, ini bukan ada sih. Ini orang-orang pemerintah tapi berpikir future ya. Jadi berpikir soal ekonomi ya. Dia orang di lembaga politik malu berpikir seorang berpikir ekonomi ya. Artinya bagaimana membangun ekonomi di negara, di republik ini, di daerah dan di keluarga. Menuju sekali ini orang abang seperti itu. Jadi tantangan saya sebenarnya tantangan yang rutin ya, timingnya, materinya, medianya, waktunya untuk mempresentasikan sesuatu kepada fraksi sekitar itu. Jadi tapi masih bisa di atas ya. Umumnya masih bisa di atas. Kalau masalah kajian-kajian karena kita punya pengalaman akademis, orang-orang akademisi, secara teori ada solusi-solusi yang
kemukakan untuk mengatasi tantangan-tantangan. Kalau cuma materi-materi atau kajian-kajian seperti itu, cuma soal waktu dan kesempatan, tergantung kita sih. Tapi saya katakan tadi kita tidak mampu atasi. Kira kecil besarnya tantangan ada, tapi mampu diatasi, dan sampai hari ini tidak ada penilaian yang negatif terhadap Anda, karena semua tidak mampu untuk tindak lanjuti apa kebutuhan fraksi dan DPRD di provinsi. Saya kira itu. Baik, Bapak, tadi kan Bapak sempat menyinggung pada poin pertama tentang peran dari generasi muda dan anak muda. Nah, saya yang saat ini pertanyaannya, bagaimana pandangan Bapak ke depannya peran dari generasi muda itu dalam menjaga integritas dan tanggung jawab di publik ke depannya? Secara umum, kalau bicara tanggung jawab generasi muda untuk ke depan, semua kita pahami bahwa di negara atau di daerah, di komunitas masyarakat, ini generasi muda merupakan komponen yang sangat menentukan. Jadi komponen masyarakat yang sangat menentukan untuk masa depan bangsa, karena dari generasi muda ini akan kita lihat akan melahirkan pemikiran-pemikiran yang ke depan untuk membangun daerah, termasuk Anda sebagai mahasiswa, seorang juga yang pernah lewat. Jadi kalau bicara memang peran sangat menentukan dan strategis. Jadi menentukan dalam arti bahwa mau jadi apa nih daerah Sulawesi Utara, di Republik ini generasi menentukan. Oleh sebab itu generasi muda juga harus berpikir objektif dan harus mengisi kemampuan fisik, pribadi, intelektual maupun kemampuan yang lain, sehingga mampu untuk memberi kontribusi terhadap masyarakat, daerah, dan negara. Jadi kalau Anda, menurut saya, kalau Anda sebagai mahasiswa tentu isi dulu ilmu sebanyak-banyaknya, karena bagaimanapun juga ilmu tidak akan ketinggalan dan akan diperlukan, kan? Tindak lanjutnya ilmu ini akan diperlukan sepanjang waktu. Dan kita tentu tadi juga boleh mengatakan bahwa generasi muda atau mahasiswa bukan tidak cuma berpikir banyak tentang demo. Sekarang kalau demo yang selalu terangkat anak muda dan mahasiswa. Orang ke di Jakarta dan sini di bawah aspirasi demo baru-baru, banyak sekali mahasiswa demo dan terus di sana menghadap demo, cuma karena orang ikut pintu belakang jadi tidak ketemu. Itu cuma intermezzo saja ya, tapi itu pun bagian daripada dinamika mahasiswa. Kita juga tidak boleh larang, dan itu hak bagaimana. Tapi yang yang urgensi yang paling pokok tentu untuk menjaga integritas kita harus jaga nama kita, daerah kita, ya Anda, keluarga kita, supaya kita memberi kontribusi terhadap bangsa ini, negara ini dengan kemampuan yang ada pada kita. Nalar berpikir kita seperti apa, bagaimana membangun kerangka berpikir untuk membangun daerah Sulawesi Utara. Sekarang generasi muda diberikan peran dengan adanya nanti peraturan daerah tentang pemberdayaan pemuda. Mulai lihat sih apa yang perlu dilakukan oleh generasi muda 5 tahun ke depan. Yang lalu sudah. Jadi untuk membangun rasa kepribadian integritas kita terhadap negara, bahwa kita memahami bahwa dasar negara kita dan jiwa kita membangun tidak akan luput dari hal-hal yang tentu banyak tentang, tapi karena kemampuan pikiran dan hal-hal yang sangat positif diperlukan sangat untuk memberikan kontribusi terhadap negara dan daerah. Saya kira itu. Kami memberikan satu kesempatan untuk mewakili pejabat publik dalam bentuk pemerintahan. Jadi itulah yang menurut kami untuk menentukan rencana kami di saat ini. Ya, sebagai tenaga alat fraksi, terima kasih atas kunjungan adik-adik mahasiswa dari Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik jurusan Administrasi Negara, yang tentunya saya berharap bahwa
ini administrasi negara luas, ya. Bagaimana memanage agar supaya ini negara secara baik, teratur, itu semua hasil dari administrasi yang baik. Apapun lembaga di negara kita atau di daerah kita, itu administrasi menentukan apakah administrasi itu teratur, administrasi itu secara terencana dan sesuai dengan hal-hal yang sangat dibutuhkan, disesuaikan juga dengan kondisi yang ada sekarang ini, dan syarat-syarat sebagai satu institusi atau gimana memanage administrasi itu agar supaya memanage ini lembaga atau institusi apapun juga jadi baik. Adik-adik mahasiswa dalam jurusan administrasi negara, tentu perlu menambah ya ilmu yang lebih tinggi lagi, lebih luas agar supaya mampu untuk memanage ke depan apa yang Anda proyeksikan untuk menjadi seorang, apakah seorang administrator atau seorang manajer atau seorang yang pemimpin, di mana kemampuan intelektual secara akademis perlu diisi. Secara administrasi nanti pelajar tentu lihat tindak lanjuti apabila kita sudah ada satu ruang lingkup yang diberi tanggung jawab. Dan bukan tidak mungkin adik-adik mahasiswa jurusan administrasi negara ini pada satu saat akan menemui atau berlabuh pada satu institusi atau bekerja pada satu lembaga yang akan dikelola oleh adik-adik. Oleh sebab itu isilah diri kita dengan ilmu, dengan kemampuan yang kuat dan berintegritas ya, agar supaya bertanggung jawab terhadap kemampuan atau apa yang kita miliki, yang kita serap. Saya berharap agar adik-adik mahasiswa nanti menjadi calon-calon pemimpin masa yang akan datang. Calon-calon pemimpin akan datang, memanage bagaimana ini daerah, di negara, dan terutama di keluarga kita tentu, sehingga jadi baik, teratur, dan semua mengarah pada tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum. Saya kira juga di adik-adik sendiri yang akan menikmati, ya. Oke. Baik, jadi dari kesimpulan wawancara yang sudah kita lakukan tadi, yaitu dalam mengimplementasikan wewenang dan juga tanggung jawab pada tenaga ahli di DPRD, Sudut fraksi Partai Golkar, Pak Dhani sendiri menerapkan aturan dan tugas yang sudah ditetapkan bagi tenaga ahli guna memanajemen atau mengelola berbagai tanggung jawab dan juga wewenang yang diemban. Lalu, untuk menghadapi tantangan dari pertanyaan yang sudah diajukan tadi, dapat mengatasinya dengan baik karena adanya pembelajaran dan juga pengalaman di dalamnya. Lalu, bagi generasi muda, harus mencari ilmu sebaik-baiknya atau sebaik-baiknya, karena generasi muda sendiri merupakan salah satu tonggak untuk menggerakkan lapisan masyarakat pada kedepannya untuk memajukan bangsa dan juga negara. Sekian wawancara dari kami pada